Mari kita berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat malam hari ini. Kami boleh menaikkan doa-doa kami dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin kami, Tuhan yang boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan untuk boleh bisa membawa firman Tuhan ini dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita dari Kitab Mazmur. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari Mazmur 63. Mazmur 63 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Mazmur 63 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Merindukan Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, pagi-pagi aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku letih merindukan Engkau, seperti tanah yang kering dan kehausan tiada berair. Demikianlah aku mengarahkan mata padamu di tempat kudus, untuk melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menyebut nama-Mu dengan tangan terangkat. Jiwaku dikenyangkan seperti dengan sumsum yang terlezat, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku menyanyikan puji-pujian. Saat aku mengingat Engkau di tempat tidurku, aku merenungkan Dikau sepanjang jaga malam, sebab Engkau telah menjadi pertolonganku, dan di bawah naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat padamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mengincar nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada mata pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita nggak asing ya dengan istilah rindu dan kangen gitu ya. Siapa di sini yang sedang rindu dan kangen seseorang? Ini adalah kata-kata yang nggak asing yang mungkin sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika saya mempersiapkan ini, saya coba baca satu artikel gitu ya, dan dia ngomong bahwa keduanya ini emang sering digunakan secara bergantian dan memang untuk menggambarkan perasaan yang serupa sebenarnya, yaitu keinginan untuk bertemu atau berada bersama dengan seseorang yang mungkin kita sayangi atau teman kita dan lain sebagainya. Namun meskipun terdengar mirip, dari artikel itu dia ngomong begini, rindu dan kangen itu sebenarnya memiliki nuansa atau vibe itu yang berbeda. Jadi kalau rindu itu adalah sebuah perasaan yang lebih sering dikaitkan itu dengan satu relasi atau hubungan emosional yang lebih kuat. Jadi biasa perasaan rindu itu muncul ketika kita itu kehilangan seseorang dalam kehidupan kita dan kita udah gak bisa bertemu lagi dengan orang tersebut. Sehingga kita rindu tuh dengan dia. Dan kadang-kadang rindu ini juga dikaitkan dengan, kita akan mengkaitkan dengan kenangan-kenangan atau memori-memori masa lalu, bagaimana kita bersama dengan dia. Lalu ketika kita merindukan seseorang, makanya tadi yang udah aku bilang, kita akan cenderung itu mengingat momen-momen tertentu, bagaimana kita pergi dengan dia, bagaimana kita merasa nyaman dengan dia dan melakukan begitu banyak aktivitas dengan dia, sehingga rindu itu terasa lebih mendalam Bapak Ibu sekalian. Sedangkan kalau perasaan kangen itu lebih ringan dibandingkan dengan rindu menurut artikel itu. Kangen biasa muncul dalam situasi yang lebih santai lah gitu ya, dan gak terlalu emosional, katanya sih seperti itu. Jadi perasaan kangen itu sering muncul ketika kita enggak ketemu dalam waktu beberapa lama gitu ya. Misalnya kalau saya pulang kemana gitu ya, saya kangen dengan Bapak Ibu sekalian dan lain sebagainya, itu lebih seperti itu. Nanti kalau kita udah ketemu gitu ya,
rasa kangen itu lebih mudah diatasi dibandingkan rasa rindu gitu. Karena kita udah ketemu nih dengan orang yang kita dekat gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi di artikel itu menunjukkan itulah bedanya rindu sama kangen. Nah di dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, kita ngeliat bagaimana di LAI pun udah sangat jelas gitu ya. Di mana ditulis merindukan Allah. Bagaimana seorang Daud itu sangat-sangat merindukan Allah Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini merupakan salah satu Mazmur yang sangat menarik dan menyentuh. Mengapa demikian? Karena pemazmur itu sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang memang ingin mencabut nyawanya. Dan saat itu Daud itu sedang berada menyelamatkan diri dari kejaran Saul. Dan Daud bersembunyilah di padang gurun. Bapak Ibu sekalian, kita tahu ya kalau kita lihat padang gurun tuh suasananya seperti apa sih? Kering kerontang, susah dapat air, tandus. Jadi dia sangat merindukan Tuhan di tempat seperti itu. Jadi Daud berada di padang gurun, satu tempat yang jauh dari tempat kudus, tempat yang diyakini sebagai tempat pertemuan dengan Allah. Sehingga di tengah-tengah tempat seperti inilah Daud sangat haus dan sangat merindukan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Lalu Bapak Ibu sekalian ada penafsir yang melihat bahwa Daud itu sangat ingin sekali kembali ke tempat di mana dia bisa menemukan Allah dan melihat kekuatan dan kemuliaan Allah. Daud sangat-sangat merindukan Allah pada waktu itu. Kerinduannya digambarkan bagaikan orang yang begitu haus akan air di padang gurun. Bapak Ibu bisa coba membayangkan ya bagaimana kalau kita nonton film-film gitu ya. Ada orang yang begitu haus sekali akan air di padang gurun gitu. Jadi itu dia menggambarkan dirinya seperti itu. Jadi dia sangat-sangat membutuhkan air itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu hal yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Satu kerinduan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di padang gurun ya, orang yang mengalami kehausan di padang gurun, itu biasa orang akan mencoba itu untuk survive gitu ya, mencoba survive di sana. Cuman sayangnya banyakkan orang yang berada di padang gurun itu biasa terjebak di dalam fata morgana Bapak Ibu sekalian. Jadi sepertinya dia ngelihat tuh ada sumber mata air di depan, tapi ternyata itu cuman hanya bayang-bayang yang at the end pada akhirnya membawa dia kepada kematian gitu. Jadi itu hanya sebuah fata morgana. Namun dalam bagian ini kita melihat Daud memang dia lagi mengalami kesusahan, mengalami kehausan dan kerinduan akan Allah seperti orang yang terjebak dalam kegersangan hidup. Tetapi di sini kita melihat bahwa Daud itu enggak terjebak dalam fata morgana. Karena apa? Karena dia sadar bahwa Allah adalah Allah yang hidup, yang nyata, yang akan selalu menghampiri dia Bapak Ibu sekalian. Jadi pemazmur itu sangat-sangat menginginkan kehadiran Tuhan. Namun tampaknya di saat itu dia merasa dia tidak bisa mengalaminya. Walaupun demikian Bapak Ibu sekalian, Daud itu tidak nyerah ya. Dia terus mencari Tuhan sekali lagi. Walaupun Tuhan kelihatannya enggak ada, enggak hadir. Tetapi dia memiliki pengalaman yang begitu penting dan kaya akan kehadiran Allah di masa yang lalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, di masa yang lalu bagaimana dulu Daud dia pergi ke tempat kudus, ke bait suci, tempat di mana Allah menyatakan kehadirannya kepada umatnya. Dan dari kenangan itulah kemudian muncul sebuah pengharapan baginya di masa depan. Sehingga pemazmur akhirnya tetap bisa memuji Tuhan dan menyebut nama Tuhan dengan tangan yang terangkat. Bapak Ibu sekalian, ini bisa terjadi karena Daud udah ngerasain dulu kesetiaan Tuhan dalam hidupnya, yang merupakan satu hal yang sangat penting dari seorang Daud. Dan itu lebih baik daripada hidup Bapak Ibu sekalian. Hanya Tuhan yang dapat memuaskan Daud lebih dari makanan yang paling lezat apapun Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kerinduannya kepada Tuhan, Daud terus mengingat akan Tuhan. Sehingga di ayat 7 di sana dikatakan demikian. Saat aku mengingat engkau di tempat tidurku, aku merenungkan di kau sepanjang jaga malam. Lalu kemudian Daud melanjutkan bahwa Allah telah menjadi penolongnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari sini seakan-akan kita ngelihat bahwa Daud tuh pengen ngomong kayak gini.
bahwa engkau Allah itu telah menjadi Allah yang udah nyelamatin aku. Dan aku telah menjadi sahabatmu yang setia. Sehingga dengan demikian kita melihat ada satu relasi atau hubungan timbal balik di mana Allah yang telah bertindak menolong Daud dari berbagai macam ancaman bahaya yang harus dia hadapi dan masalah. Lalu ketika Allah menolong Daud, Daud tuh tidak diem, tapi Daud meresponi Allah dengan pujian dan dia percaya dan berpegang teguh kepada Allah. Sehingga Bapak Ibu sekalian dari sini kita melihat bahwa dia begitu yakin akan masa depannya. Pemazmur mengingat tindakan Allah di masa lalu yang telah memberikan kepastian akan kasih dan perlindungan Allah pada saat ini. Jadi apa yang telah Allah kerjakan di masa lalu berdampak pada kehidupan Daud di masa yang sekarang. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada bagian akhir Mazmur ini, meskipun kita melihat bahwa pemazmur berada dalam tekanan daripada musuh yang ingin membunuhnya, namun kita dapat melihat bahwa dia mengakhirinya dengan nada yang positif sebenarnya. Jadi di mana musuh-musuhnya itu tidak akan bisa menghancurin dia. Tetapi mereka sendiri akan menemui akhir yang mengerikan. Mereka akan mati dalam pertempuran dan tubuh mereka tidak akan bernyawa dan akan menjadi makanan anjing hutan. Dan sebagai efeknya, dampaknya adalah di mana raja itu akan bersuka cita di dalam Tuhan. Sementara musuh-musuh yang berdusta akan dibungkam oleh kematian. Bapak Ibu sekalian, di bagian akhir ini kita justru ngelihat gitu ya, kok raja tiba-tiba diperkenalkan seperti itu. Jadi ada yang melihat bahwa raja ini gak mungkin sama sekali yang baru, yang tidak dikenali dalam bagian Mazmur lainnya. Jadi kemungkinan besar raja ini adalah udah pasti si pemazmur yang berbicara tentang dirinya sendiri sebagai orang yang ketiga. Kita bisa bandingkan nanti dengan Mazmur 18 ayat 50 atau Mazmur 72 ayat yang pertama. Jadi setiap orang yang bersumpah demi dia, yaitu demi Allah, akan bermegah atau menang. Mereka yang bersumpah demi Allah menunjukkan diri mereka sebagai orang yang betul-betul percaya kepada Allah dan akan ditegakkan olehnya di saat bahaya. Tetapi mulut mereka yang berkata dusta akan ditutup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui Mazmur ini kita dapat melihat bagaimana pentingnya relasi antara Daud dengan pribadi, dengan Allah. Dan dari bagian ini, pemazmur itu mengajak setiap umat Tuhan untuk melihat bagaimana dia begitu merindukan Tuhan dalam kehidupannya. Selain itu kita juga bisa melihat bahwa bagaimana dia menunjukkan kepercayaannya yang teguh kepada Allah. Daud sadar cuman Tuhan yang bisa muasin dirinya, bukan yang lain. Jadi dari bagian ini Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat dan mempelajari beberapa hal gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dari sini kita bisa melihat dan belajar bahwa kita pun harus belajar atau memiliki keinginan untuk mendambakan Allah. Keinginan akan Allah harusnya ada dalam diri kita sebagai orang yang percaya. Pertanyaannya, apakah kita juga mendambakan Allah atau kita juga sangat merindukan Allah dalam kehidupan kita? Mendambakan Tuhan atau memiliki keinginan untuk bersama dengan Tuhan, itu harusnya menjadi satu ciri khas kehidupan spiritualitas orang percaya. Seperti kisah Daud tadi, dalam kondisi apapun, dia begitu sangat-sangat mendambakan Tuhan, sangat merindukan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang mendambakan Allah, maka pada saat itu kita belajar untuk juga beriman kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Namun di satu sisi, kita harus akui juga bahwa ada beberapa faktor yang akhirnya menyebabkan kita itu menjadi penghambat bagi kita untuk dalam pengejaran kita akan Allah. Misalnya dosa kita Bapak Ibu sekalian. Dosa itu bisa menjadi penghalang kita untuk bagaimana kita menginginkan Tuhan. Karena dosa itu justru membawa kita sebenarnya makin jauh daripada Tuhan. Dan sehingga dosa itu bisa menjadi faktor penghambat dalam diri kita untuk bisa mendambakan Allah. Karena kita mungkin lebih suka dosa kita dibandingkan daripada Allah. Makanya kita melakukan dosa itu ya terus menerus Bapak Ibu sekalian. Selain dosa masih banyak hal-hal lainnya yang bisa menarik kita daripada Allah.
John Piper dia pernah ngomong kayak gini. Kenikmatan penuh dalam Allah adalah tujuan terakhir saya. Tetapi saya masih jauh dan sedang dalam perjalanan ke sana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari statementnya John Piper ini, dari pengalaman Piper ini, kita bisa melihat bahwa dia sadar bahwa kenikmatan penuh dalam Allah itu adalah tujuan akhirnya dia. Namun satu sisi dia juga menyadari bahwa itu tuh masih jauh. Tetapi dia nggak berhenti, dia terus memperjuangkannya untuk bisa sampai ke sana. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita pun harus demikian. Bahwa kenikmatan penuh dalam Allah, ketika kita mendambakan Allah, maka tujuan akhir kita, dan kita harus terus berjuang menuju ke sana. Kita harus terus berjuang menuju ke sana. Ketika kita merasa kita udah nggak merindukan Tuhan, kita udah nggak mendambakan Allah dalam kehidupan kita, maka yang perlu kita lakukan adalah kita perlu datang kepada Tuhan, membiarkan Allah itu untuk kembali mentransformasi kehidupan kita, mentransformasi hati kita supaya kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hanya Allah yang dapat membuat hati yang berdosa itu kemudian menginginkan Allah. Dengan pertobatan, maka kita akan menghasilkan satu keinginan-keinginan yang baru. Termasuk keinginan kita untuk selalu merindukan Tuhan, mendambakan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebuah surat kabar nasional itu pernah memuat sebuah cerita tentang seorang anak yang nekat pergi dari Jakarta ke Pulau Bangka dengan bermodalkan uang 35.000. Bayangin dari Jakarta ke Bangka bawa uang 35.000. Nekatnya senekat apa? Dan menggunakan sepeda kesayangannya. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa nih anak ini so nekat banget dari Jakarta ke Bangka itu dengan bawa uang 35.000 dan hanya menggunakan sebuah sepeda. Sangat-sangat nekat sekali anak ini. Ternyata Bapak Ibu sekalian, dari surat kabar itu ternyata ada sebuah informasi yang menjelaskan mengapa kok dia sangat-sangat nekat untuk melakukan hal itu. Ternyata dia melakukan itu karena perlakuan ibu tirinya terhadapnya Bapak Ibu sekalian. Jadi perlakuan kasar daripada ibu tirinya membuat dia itu akhirnya melakukan itu. Dan dia pergi ke Bangka. Dan di sana Bapak Ibu sekalian juga ada satu kerinduan yang mendalam dari anak ini akan ibu kandungnya. Jadi ibu kandungnya ya mungkin ada di Pulau Bangka itu. Makanya dia nekat 35.000 dengan sepeda dia pergi untuk cari mamanya di sana. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Dia sangat-sangat merindukan mamanya. Itu yang kemudian memotivasi dia untuk melakukan perjalanan yang begitu jauh. Oleh karena itu Bapak Ibu yang sekalian dari kisah ini kita bisa melihat bahwa ketika kita mungkin merindukan seseorang atau mendambakan sesuatu, pasti harusnya kita rela berkorban untuk hal tersebut, bukan? Kita rela mengorbankan apapun untuk mendapatkan itu. Jadi jikalau kita memang merindukan Tuhan, jikalau kita memang betul-betul mendambakan Tuhan, maka kita pun harus rela berkorban dan rela melakukan apapun untuk kita bisa mendapatkan itu. Kalau kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan. Seperti apa yang dinyatakan oleh Yeremia. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Statement ini terdapat di dalam kitab Yeremia Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kiranya kita boleh terus memiliki satu keinginan untuk mendambakan Allah dalam kehidupan kita. Seperti Daud, begitu sangat-sangat merindukan Tuhan. Bahkan di dalam titik terendahnya pun dia sangat-sangat merindukan Tuhan. Dan ketika kita memiliki keinginan tersebut, maka saat itulah Bapak Ibu sekalian, kita akan menemukan yang namanya kepuasan di dalam diri Allah. Jadi kepuasan dalam diri Allah baru bisa kita temukan ketika kita bisa merasakan atau ketika kita betul-betul merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan kehadiran Allah dalam hidup kita dan mengalami Tuhan, maka saat itulah kita akan dipuaskan di dalam Allah. Seperti pemazmur Bapak Ibu sekalian, ketika dia menemukan kepuasan dalam diri Allah, maka pun dia merasa puas, dia dikenyangkan seperti sumsum yang begitu lezat, yang pastinya kepuasan Allah jauh lebih daripada itu. Selain itu pemazmur pun begitu memuji Tuhan,
karena telah menemukan Allah yang bisa memuaskan dirinya. Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang, di dunia yang kita tinggali saat ini, dunia menawarkan begitu banyak macam hal bagi kita yang seolah-olah bisa mengisi kekosongan dalam hidup kita. Dan seolah-olah bisa memuaskan kita. Teknologi yang super canggih, handphone dengan high-tech, dengan AI dan lain sebagainya, harta dan sebagainya. Namun semua itu tidak akan pernah membuat kita itu merasa puas, Bapak Ibu sekalian. Karena semua itu cuma sementara. Sebenarnya itu semua sementara. Contoh aja, kita beli handphone pun, kita beli iPhone 16, akhir tahun dengar-dengar udah mau mulai muncul iPhone 17. Jadi semua akan terus dan bersifat sementara, Bapak Ibu sekalian. Namun Bapak Ibu sekalian, kepuasan hanya ada dalam Allah. Dan kepuasan dalam Allah tidak hanya berlaku untuk kita saat ini, tetapi itu berlaku sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, ada seorang yang bernama Russell Conwell bercerita tentang seorang Persia yang bernama Ali Hafed. Yang memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Ia memiliki kebun buah, ladang gandum, dan kebun yang, dan ya boleh dikata dia orang yang kaya ya pada waktu itu. Dia orang yang kaya. Someday suatu hari seorang bijak dari timur datang ke dia, kasih tahu dia ke petani itu tentang berlian dan betapa kayanya jika dia bisa menemukan berlian itu. Ali Hafed tidur malam itu sebagai dalam tanda petik orang miskin. Karena dia merasa miskin, karena apa? Karena dia tidak puas dengan apa yang dia miliki sekarang. Karena apa? Dia menginginkan sesuatu yang lebih dari apa yang udah dia punya sekarang. Yaitu dia menginginkan sebuah tambang berlian. Lalu Bapak Ibu sekalian, ketika dia mendengar itu dan lain sebagainya, akhirnya dia memutuskan, oke, saya jual tambang ini, saya jual lahan ini untuk mencari berlian itu, untuk pergi cari berlian itu. Dia berkelana ke seluruh dunia. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, apakah dia menemukan berlian itu yang dia cari? Enggak. Dia enggak nemuin itu. Justru akhirnya apa? Dia jadi miskin. Yang tadinya kaya jadi miskin. Dia patah hati dan akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Suatu hari kemudian orang yang membeli lahan pertanian Ali Hafed itu menuntun untanya gitu ya ke taman untuk minum, kasih untanya minum. Saat untanya memasukkan hidungnya ke sungai untuk minum, orang itu melihat sebuah kilatan cahaya dari pasir sungai itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia mengeluarkan sebuah batu yang memantulkan semua warna pelangi. Jadi apa yang ditemukan Bapak Ibu sekalian? Ternyata orang itu menemukan tambang berlian itu. Tambang berlian yang paling megah sepanjang sejarah. Kalau saja seorang Ali Hafed tetap tinggal di rumah dan menggali kebunnya sendiri, maka alih-alih mati di negeri asing, dia akan menemukan berlian itu di tempatnya dia sendiri, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita mau belajar apa? Di sini kita sebagai manusia berdosa, kita sering tidak puas, betul ya? Kita harus mengakui bahwa kita sering tidak puas dengan apa yang ada saat ini. Lalu kita mencoba untuk mencari kepuasan dengan berbagai macam cara. At the end, sampai akhirnya kita pun kelelahan, kita putus asa. Padahal sebagai orang yang percaya kepada Kristus, di depan kita, yaitu Kristus itu sendiri, adalah berlian yang begitu berharga, yang bisa memuaskan kita. Bahkan lebih daripada berlian itu, dia jauh lebih daripada itu, yang memuaskan kita. Namun Bapak Ibu sekalian, karena terkadang kita maunya yang lain, kita nggak mau Yesus, ya udah kita melupakan Yesus akhirnya. Seperti kisah petani tadi, berlian udah di depan matanya, tetapi dia nggak puas, dia cari berlian itu kemanapun dan nggak nemuin, akhirnya dia mati bunuh diri. Ketika kita berbicara mengenai kepuasan dalam Allah, itu artinya kita tidak akan pernah mencari kepuasan di luar Allah. Kita sadar bahwa hanya Allah yang bisa mencukupi apa yang kita perlukan. Hanya Allah yang bisa memuaskan kita. Dan pada saat itulah
kita merasa bahwa kepuasan itu hanya di dalam Allah. Dan kita bisa menemukan yang namanya damai sejahtera itu hanya di dalam Allah. Bapak Ibu sekalian, kiranya melalui perenungan ini setiap kita boleh kembali diingatkan akan kehidupan spiritualitas kita, akan kehidupan rohani kita, bahwa kita boleh terus belajar seperti Daud untuk merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita terus memiliki kerinduan untuk terus mendambakan Allah dalam kehidupan kita. Dan kemudian di sanalah kemudian kita bisa menemukan yang namanya kepuasan yang sejati di dalam Allah, bukan yang lain. Caranya kita bisa mulai membangun relasi kita dengan Allah, dengan firman Tuhan, dengan doa-doa kita Bapak Ibu sekalian. Maka di sana kita akan membangun suatu relasi yang begitu indah dengan Tuhan. Dan kita akan memulai perjalanan rohani kita bertumbuh bersama dengan Tuhan. Dan di sanalah kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati firman-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih buat malam hari ini. Kami boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami sadar sebagai manusia berdosa dan sebagai di tengah kesibukan kami sering melupakan Tuhan. Bahkan kami mungkin tidak ada kerinduan sama sekali untuk berelasi dengan Tuhan. Sama sekali tidak ada kerinduan untuk dekat sama Tuhan dan bergaul dengan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, lewat perenungan ini kami boleh belajar dari Daud. Bagaimana dalam pergumulan dia pun, seberat apapun, Daud sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa memuaskan hatinya dan mencukupkan apa yang dia perlukan. Dan Tuhan adalah sumber kekuatan bagi dia. Tuhan, tolong kami, ajar kami untuk boleh terus diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, supaya kami boleh terus belajar untuk terus mendambakan Tuhan, dan kami boleh terus mengejar Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami hanya bisa menemukan kepuasan hanya di dalam Tuhan, bukan yang lain. Kiranya firman Tuhan ini boleh berbicara dan mengingatkan kami kembali ya Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama melakukan ini bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus yang boleh memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin kami. Tuhan sertai perjalanan pulang kami. Dan besok kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat untuk beraktivitas, menyelesaikan setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dan melalui hidup kami, nama Tuhan yang boleh terus dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita.